Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'ala minal nahdiyin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli ma'bad. Hadratul muhtaramin wal mukarramin wonten ngarsanipun para yai, para masyayikh, para alim, para ulama khususipun temateng Rois Suriah PCNU Kabupaten Banyumas yang tadi baru saja memimpin doa, dan juga masih hadir Wakil Rois Suriah, beliau Dr. Andes Kiai Haji Hisam Tontowi, sekaligus beliau sebagai Ketua KBHU NU Al-Arafat yang saya hormati. Kemudian juga hadir sekaligus juga Wakil Rois Suriah, tetapi juga beliau lebih terkenal sebagai Ketua MUI Kabupaten Banyumas, beliau Kiai Haji Dr. Andes Taifur Arafat MPDI. Matur nuwun Yai sawuhipun. Kemudian juga yang saya hormati BC Banyumas Bapak Haji Agus Nur Hadi, sampun Haji dereng niki. Sampun nggih, mbok ngono. Haji Agus Nur Hadi. Nah, selaku PJ Bupati. Ya, mudah-mudahan beliau nanti bisa jadi sekda napa nggih. Tanda tangani, Bun. Juga sekaligus Bapak Bupati senior ini, ya, Bapak Haji Ahmad Husin. Nah, ini Bupati senior karena beliau periode Pak Bupati beliau 2018-2023 nggih. Alhamdulillah 2019 sampai dengan 2023. Alhamdulillah beliau kersa rawuh. Kemudian juga yang saya hormati ini para pimpinan Basnas ini luar biasa lengkap rawuh sedaya. Ini terima kasih. Kemudian juga unsur mitra dari PC Muslimat, beliau dari BI perbankan yang hadir, yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa kami sabut satu persatu. Kemudian juga dari unsur anggota dewan, mulai dari yang pusat Mbak Erma Mukaromah DPR RI, dan juga yang tadi baru saya nyambut Mbak Hajah Rosidah SAG, saudara kita yang alhamdulillah sampai hari ini terus komitmen membangun sinergitas dengan PCNU, dengan MBC, Muslimat NU, ranting-ranting semuanya yang baru tadi memberikan sambutan, dan juga para anggota dewan dari DPRD Kabupaten Banyumas, mulai dari Pak Ketua DPC PKB Pak Haji Darisun, kemudian juga Baja Ciworo, kemudian juga siapa lagi nih, Pak Imam Afas, Pak Imam Afas, Imam Santosa juga luar biasa hadir bersama Ibu ya Pak. Kemudian juga yang saya cintai, saya banggakan adalah Ketua Pimpinan PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas, Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Laili Mansur. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi panjang umur dan selalu diberi kesehatan. Allahumma amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan. Pertama kita tentu bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin tsumma alhamdulillah. Kesempatan siang hari ini kita semuanya diberi sehat jasmani, rohani, zahir wa batin, sehingga sama-sama kita bisa hadir melaksanakan kegiatan Harlah PC Muslimat NU ke-77
Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita selalu sanjungkan kepada uswah, kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini tadi pesanan dari ketua panitia, katanya karena banyaknya sambutan jadi enggak usah lama-lama begitu ya. Karena sudah paham, sudah lama. Jadi prinsipnya begini, saya atas nama PCNU menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Muslimat NU secara keseluruhan yang hari ini melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Semoga Muslimat NU Banyumas tambah maju dan tambah hebat. Allahumma amin. Jalan-jalan ke Jawa Barat. Cakep. Jangan lupa membeli ketupat. Apa ya? Selamat harlah Muslimat. Semoga tambah maju dan tambah hebat. Luar biasa. Kemudian ini kemudian yang ini yang saya pikir-pikir tadi begini. Ternyata di antara Banom NU ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU. Ini yang basis masanya mengakar kuat, kompak, kemudian banyak kegiatan realistis, militan, satu-satunya hanya Muslimat NU. Luar biasa ini, luar biasa. Ini benar-benar sesuatu yang harus dibanggakan. Ya, karena memang dipikir-pikir Fatayat lahir dari Muslimat, Ansor lahir Muslimat, Ibnu IPPNU lahir dari Muslimat, semuanya lahir dari Muslimat. Ya, sehingga termasuk ini apa? Ya, karena semuanya lahir. Jadi semuanya memang semuanya takut ya, manut sama Muslimat. Termasuk banyak bapak-bapak yang garang di luar, keras di luar. Kayak contohnya Pak Imam Santoso, luar biasa itu, kerasnya bukan main. Tapi begitu pulang ke rumah, takut sama Muslimat. Takut sama Muslimat. Makanya saya sering mendengar istilah dari sekian kesuksesan seorang laki-laki pasti di sana hadir ada seorang Muslimat. Tetapi juga banyak laki-laki yang loyo, laki-laki yang tidak kuat, itu pasti di sana hadir adalah seorang Muslimat yang galak. Ya. Ada Muslimat yang galak mulane bapake suaminya biasanya terus loyo. Ya. Tapi kalau di sini enggak, ya. Termasuk yang ngomong itu tipikalnya bukan tipikal yang kira-kira takut sama istri enggak? Apa iyalah. Enggak, kalau Pak Imam enggak takut tapi karena dicintai oleh istri. Ya. Dicintai oleh istri luar biasa. Karena Pak Imam tahu rahasia seorang perempuan, yang disenangi perempuan itu 3N, yang tidak disenangi 3K. Apa itu? Satu, perempuan itu senangnya ngemil. Oke, lagi karo ngrungokno be malmil bembok. Nah. Kemudian nanti sehabis ini perempuan yang kedua senangnya ngapa? Ngemol. Ya, belanja, senengnya belanja ngemol, ya. Kemudian yang ketiga yang panjenengan wis bayar sendiri, perempuan senengnya ngomel. Ya, jadi 3 hal yang disenangi wanita, ngemil, ngemol, ngomel. Yang tidak disukai wanita 1, 3K, apa? Bre?
Ini otak kosong. Ya, jadi wong wadon kok duwe wong lanang ora teng mikir, wong wadon niku ora seneng otak kosong. Apalagi yang kedua, otak kosong, omong kosong. Ngerayu wanita kok ngomong tok baline ora disangoni, omong doang, ora disenengi wong wadon. Ya mboten? Cocok bener. Kemudian yang ketiga yang paling tidak disukai adalah kantong kosong. Jadi wanita itu tidak suka 3 hal, ya, otak kosong, omong kosong, kantong kosong. Nah, ini yang saya kira menyebabkan saya harus tahu diri mensikapi wanita. Nah, sekarang yang saya hormati, selanjutnya setelah acara ini saya mohonkan ibu-ibu muslimat seluruhnya dari PC sampai dengan PAC, ranting, semuanya mohon membangun terus sinergitas. Membangun terus kerjasama dengan lembaga yang ada dan banom yang ada di PCNU. Dan saya berpikir karena tadi saya katakan muslimat adalah satu-satunya berbasis massa yang paling kuat mengakar, militan dan kompak, masa ingin muslimat ke depan harus bisa menjadi garda terdepan. Di dalam apa? Di dalam melaksanakan, mensukseskan program PBNU yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Merawat jagat dan membangun peradaban hari ini sudah dimulai kegiatannya. Dengan apa? Dengan gerakan keluarga maslahah NU. Jadi menurut ketum, merawat jagat, membangun peradaban itu dimulai dari struktur komunitas terkecil di masyarakat. Yaitu apa? Dimulai dari keluarga. Kalau bicara keluarga berarti yang dominan di situ adalah ibu-ibunya, ibu-ibu muslimat. Sehingga dengan demikian saya berharap agar ibu-ibu muslimat ini akan menjadi garda terdepan program pensukseskan keluarga maslahah. Siap nggih Bu nggih? Kemarin sudah dimulai, ada 3 hal kegiatannya yaitu kursus calon pengantin yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Dari calon-calon pengantin sebelum menikah dikumpulkan, dikursus dulu, diberi bekal supaya dalam keluarga itu betul-betul sakinah mawaddah warahmah dan kemudian tidak terjadi perceraian. Kemudian yang kedua adalah berkah keuangan. Kenapa? Dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi sebagian besar karena persoalan ekonomi. Maka kemudian mereka mulai yang menjelang nikah itu diberi bekal bagaimana caranya mengatur keuangan keluarga sehingga meskipun tidak banyak, meskipun pas-pasan tetapi tetap keluarganya utuh karena tidak terjadi konflik. Kemudian yang ketiga programnya adalah program keluarga maslahah dalam pengertian pendidikan anak dan remaja yang dalam hal ini adalah pelaksanaan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini yang sedang berjalan, mohon disukseskan karena di setiap tingkatan muslimat termasuk bagian dari anggota Satgas yang harus mensukseskan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, tadi berkali-kali disinggung bahwa sekarang ini kita menghadapi tahun politik. Ini saya mohon diperhatikan, tahun politik itu merupakan tahun penting, tetapi bukan tahun yang menjadi tujuan. Pemilu itu bukan ghoyah, pemilu itu bukan tujuan, tetapi wasilah. Pemilu itu sebagai alat penting untuk menentukan pemimpin masa depan. Nah, ketika pemilu ini bukan tujuan,
Maka satu hal yang disampaikan Gus Ketum PBNU, kita semuanya harus ibarat ini proses perjalanan menuju sampai kepada tujuan, maka ketika berjalan melewati proses masa pemilu ini, kita harus selamat. Selamat bangsanya, selamat masyarakatnya, dan selamat kita dalam konteks organisasinya. Siap nggih? Siap. Jadi pemilu prosesnya itu bukan tujuan, tapi wasilah, bukan hoyah, bukan tujuan. Makanya kita target lewat pemilu harus selamat. Selamat dalam konteks politik berarti sebagaimana tadi sudah disampaikan dengan sikap politik yang Muslimat NU tadi, diantaranya seperti itu. Nah, sikap politik yang kemudian sudah dijadikan sebagai pedoman warga muslimat adalah diantaranya tidak membenci, tidak mendengki, kemudian tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Mohon diperhatikan, tidak membenci, tidak mendengki, tidak mencari kesalahan-kesalahan orang. Ini sikap muslimat pusat. Mohon untuk diperhatikan. Jadi dengan demikian kami mohon dari PCNU untuk terkait dengan proses politik sebagaimana diarahan dari PC Muslimat, silakan hak pilihnya dipakai, tetapi tentu tidak harus kemudian kita secara internal organisasi terjadi perpecahan. Kita sudah dewasa, sudah berkali-kali nyoblos, bahkan dicoblos, ya. Jadi saya kira insya Allah ya sudah paham, nggak usah terlalu terlalu over. Nah kemudian terkait dengan organisasi, terkait dengan pilihan, terkait dengan pilpres, ini kita PCNU sudah selesai. Ya. PCNU sudah sepakat bahwa untuk berkomitmen menunggu komando dari PBNU. Ya. Menunggu komitmen dari PBNU. Dengan demikian mohon Bapak Ibu semuanya terkait dengan pilpres, mohon jangan tergesa-gesa menentukan arah dulu karena kita sama-sama orang organisasi. Maka ketika bicara organisasi ada pimpinan organisasi, maka kita harus taati itu. Maka bahasa Rois Am, jangan buka lapak dewe-dewe. Nah, itu yang saya kira perlu kami sampaikan terkait yang politik ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir satu pantun lagi ini sebagai penutup, dekat ulama adalah obat hati. Agar hati menjadi tidak tomak. Selamanya NU tidak akan pernah mati. Karena NU selalu bersama muslimat. Terima kasih, mohon maaf, selamat dan sukses sekali lagi pada PM Muslimat. Dan mudah-mudahan kita bersinergi terus dan apa yang kita inginkan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin